Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan buku pengantar studi Islam untuk bab yang keempat, yaitu tujuan dan sasaran agama Islam. Tujuan dan sasaran ajaran Islam. Tujuan ajaran Islam. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya dalam bentuk nilai-nilai yang abstrak, namun juga dituangkan dalam aturan-aturan yang disebut dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah tata aturan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan 5 tujuan atau hukum Islam, yakni yang pertama, untuk memelihara agama. Tujuan ini sejalan dengan fitrah keagamaan yang terdapat dalam diri manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah beragama, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan fitrah keagamaan itu mengambil bentuk Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Yang kedua, memelihara akal. Berkenaan dengan tujuan ini, ajaran Islam melarang seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang merusak akal, seperti minuman yang beralkohol dan berjudi. Untuk ini, ajaran Islam menganjurkan seseorang agar mengisi akalnya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, tidak membiarkan dirinya berada dalam kebodohan, dan seterusnya. Yang ketiga, untuk memelihara jiwa. Berkenaan dengan tujuan ini, ajaran Islam melarang membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syara'. Islam melarang seseorang membiarkan dirinya jatuh dalam kebinasaan dan hal-hal lain yang menjadi penyebabnya, seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan dan mematikan, bekerja di luar kemampuan fisiknya, dan membiarkan penyakit tanpa mau berobat. Yang keempat, untuk memelihara harta. Berkenaan dengan ini, Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih cara yang efektif untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan bagi dirinya. Islam juga melindungi yang berkaitan dengan itu, misalnya melarang orang mencuri harta milik orang lain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Yang kelima, untuk menjaga keturunan. Berkaitan dengan tujuan ini, maka Islam menganjurkan kepada setiap orang untuk membangun kehidupan rumah tangga, menjadi pasangan suami istri secara halal, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang selanjutnya dapat melahirkan keturunan yang soleh dan solihah. Untuk mencapai tujuan ini, maka Islam mengharuskan membangun rumah tangga yang dibentuk melalui sebuah perkawinan secara Islami, memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, sasaran ajaran Islam. Sasaran ajaran Islam sudah jelas diperuntukkan seluruh umat manusia, karena Nabi Muhammad diutus bukan untuk kaum Arab saja, melainkan seluruh umat di muka bumi, sebagai rahmat seluruh alam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.